Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatur Rahman. Saya dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman angkatan 2017. Ya, kembali lagi saya akan membacakan materi kemarin, sistem pengendalian manajemen, materi untuk kompensasi manajemen. Kita langsung masuk ke penemuan penelitian atas insentif organisasi. Penelitian tentang kompensasi pertama itu, individu-individu cenderung termotivasi oleh penghargaan daripada hukuman. Yang bisa dicontohkan kalau kita di kuliah, jika guru melihat mahasiswa datang lebih cepat, maka mereka bisa dapat nilai tambah. Namun jika dia datang telat, mungkin akan dikasih hukuman seperti tidak boleh masuk atau ya semacamnya lah. Lanjut, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Nah, kalau tahap itu dia relatif atau situasional itu kemungkinan dimana jika mahasiswa mendapatkan tugas banyak dari dosen, mungkin kompensasinya adalah nilai tambah ketika di ujiannya nilainya jatuh. Manajer operasional akan mengikuti apa yang menjadi keyakinan atasannya. Selanjutnya, individual akan termotivasi apabila memperoleh umpan balik. Selanjutnya, insentif menjadi kurang efektif apabila jarak antara kegiatan dan umpan balik terlalu lama. Selanjutnya, motivasi menjadi tidak berarti lemah apabila insentif tersebut terlalu mudah atau terlalu sulit untuk dicapai. Dan terakhir, komitmen akan kuat apabila manajer yakin bahwa anggaran dapat dicapai. Ya. Sini karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Pertama, rencana insentif jangka pendek. Jangka pendek itu ada 3 bagian. The total bonus pool, total kantong bonus, carry over, dan ketiga deferred compensation. Terus rencana insentif jangka panjang terdiri ada 5 bagian. Pertama, stock option, kedua phantom shares, ketiga stock appreciation right, dan keempat performance shares, dan kelima terakhir performance unit. Nah, insentif untuk pejabat atau manajer puncak. Nah, di sini ada kompensasi CEO. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi kompensasi bawahnya. Nah, pertimbangan kompensasi CEO akan sangat subjektif karena kinerja tidak mudah diukur. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan agar komisaris bertindak untuk kebaikan dan kepentingan pemegang saham serta tidak bekerja di bawah tekanan CEO. Pertama, CEO tidak diperkenankan menjual sahamnya. Kedua, menetapkan batasan masa jabatan. Ketiga, mengadakan tinjauan kinerja tahunan kepada CEO. Keempat, menghindarkan CEO untuk rangkapan jabatan terutama menjadi dewan komisaris. Nah, insentif untuk manajer unit bisnis. Pertama, jenis insentif. Jenis insentif berupa insentif keuangan, psikologis, dan sosial. Keuangan termasuk gaji, bonus, dan tunjangan fasilitas psikologis dan sosial, promosi dan tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, lokasi geografi yang lebih baik, dan pengakuan. Kedua, asumsi bonus relatif terhadap gaji. Merekrut orang-orang baik, membayar mereka dengan baik, mengharapkan kinerja yang baik. Dan asumsi kedua, merekrut orang baik, mengharapkan kinerja yang baik, membayar dengan baik jika kinerja benar-benar baik. Permasalahan dari ukuran bonus ini dibatasi oleh batas bawah dan batas atas. Ketika manajer mencapai batas atas, maka kemungkinan manajer untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai strategi perusahaan, melainkan menyesuaikan dengan kemungkinan bonus di periode tahun ini maupun di periode tahun ke depan. Dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis campuran keduanya. Jika hanya didasarkan pada laba korporat, maka akan terdapat manajer bekerja secara santai. Jika didasarkan pada laba unit bisnis, maka akan terjadi kecemburuan antara manajer unit bisnis. Sebaiknya digabungkan antara keduanya dengan asumsi akan menaikkan laba unit bisnis dan mencapai target korporat. Keempat, kriteria kinerja. Nah, kriteria kinerja ini ada 5 motif. Yang pertama, kriteria keuangan, misal laba dan jumlah penjualan. Kedua, penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Ketiga, manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Keempat, menerapkan kriteria keuangan kinerja multi-tahun atau balance scorecard. Nah, 5, tolak ukur untuk perbandingan. Pendekatan penentuan bonus. Nah, penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut atau dengan suatu gabungan antara keduanya.
hanya mengendalikan pada rumus yang objektif memiliki beberapa keuntungan yang jelas. Akan tetapi, metode subjektivitas dalam menentukan bonus juga menjadi pilihan pada beberapa situasi tertentu. Seperti pertama, manajer unit bisnis mewarisi masalah yang diciptakan oleh pendahulunya. Kedua, ketika unit bisnis sangat bergantung satu sama lain dengan unit yang lain. Ketiga, ketika suatu strategi memerlukan perhatian yang lebih besar pada perhatian jangka panjang. Teori agensi. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak menyewa pihak lain, agen, dalam kurung, untuk melaksanakan suatu jasa, dan dalam melaksanakan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan untuk agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen mereka. Pemegang saham menyewa CEO dan mengharapkan ia untuk bertindak bagi kepentingan mereka. Perbedaan tujuan antara prinsipal dengan agen. Teori agen mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam suatu agensi. Prinsipal hak di pihak lain diasumsikan hanya tertarik pembelian kekurangan. Tarik nafas. Mekanisme pengendalian. Pemantauan. Terdapat beberapa bentuk pemantauan, seperti agen diwajibkan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dilakukannya pemeriksaan kegiatan oleh auditor prinsipal, dapat menempatkan wakil mereka dewan komisaris sebagai pengawas ke perusahaan. Dan terakhir, kontrak insentif. Pemberian insentif sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kontrak insentif yang sesuai diyakini akan mengurangi perbedaan preferensi prinsipal dan agen. Tingkat besaran kontrak insentif atas kinerja akan menjadi dasar untuk agen memperbaiki ukuran. Ya, sudah 10 menit lebih saya bacot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.